Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikrama Palembang. Hari ini Ahad 20 Agustus 2023 bertepatan dengan 3 Safar 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan salat Asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPDI Al-Hafiz. Dilanjutkan jawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumullahu wa Muhammad samawati wal ardh. Sawwasibukum baina tasawwasifu min tamamis salah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir.
اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله. سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أنفسنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم الحمد لله يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة بقرب الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله يا رحمن الرحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله
الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شراب النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah. Kembali hadir, berkumpul, bertemu, bersilaturahmi kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan semua nikmat kita. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan kita terdahulu tentang nasihat. Bab nasihat. Pada sore ini kita akan membahas dua hadis terakhir dalam bab nasihat. Yang pertama, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Muttafaqun alaihi. Hadis yang pertama yang akan kita bahas dari Jarir radhiyallahu an, beliau berkata, saya berbaiat kepada Rasulullah yang untuk senantiasa mengerjakan salat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada sesama muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita bahas pada pekan yang lalu, ya, di mana ada hadis yang singkat, yang hadis ini juga dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab atau buku kecilnya Arba'in Nawawi, Ad-Dinu Nasiha, ya, agama itu nasihat. Kemudian kita sandingkan dengan hadis Nabi di mana Nabi menyatakan kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang sombong. Para sahabat pada saat mendengar ungkapan Nabi ada umatnya yang sombong, yang tidak mau masuk surga, ya, kemudian bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa di antara mereka yang tidak galak masuk surga itu? Ya, ini sindiran Bapak Ibu sekalian, sindiran untuk kita, ya, yang galak berbuat maksiat itu sindiran dari Nabi. Kenapa? Hakikatnya kita ini sudah punya tiket untuk masuk surga, atau kita ini sudah punya kunci untuk masuk surga. Tapi Nabi ngomong illa man aba, kecuali yang tidak galak. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat, ya,
atau orang-orang yang tak patuh dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang aba. Ya, aba maknanya sombong. Ya, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat sombong dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan bermacam-macam kalimat. Ada yang diungkapkan dengan kalimat kabbaro atau takabbur. Artinya wong yang merasa besar. Ya, secara sederhana Bapak Ibu sekalian, kalau wong merasa besar, artinya dia kecil Pak, artinya. Ya. Wong merasa pinter, lolo bengak dia itu. Merasa baik baru Pak. Merasa ganteng dewe, artinya apa dia? Dia itu burunian. Ya. Merasa kayo, miskin dia Pak, artinya. Kita kan baru merasa baik, sudah sombong. Cak mana kalau kayo nian Pak? Ya. Ngilo-ngilo barangkali. Ya. Oleh karena itu makna kita ini baru merasa pinter, baru merasa kayo, baru merasa semuanya, baru merasa hebat galo-galo. Ya. Padahal yang berhak sombong itu adalah Allah Al-Mutakabbir. Allah yang berhak sombong. Kenapa? Allah memang kayonian. Ya. Seluruh isi dunia ini sepakat, ya, sepakat tidak mengikuti apa perintah Allah. Allah tetap Allah, tidak berubah Pak. Allah tetap Allah. Ya. Dalam pembahasan nama Allah itu aku jelaskan Bapak Ibu sekalian. Aku jelaskan. Allah itu alif lam lam ha. Allah. Ya, sini ada ya. Kaligrafi di pintu-pintu itu jingok. Alif lam lam ha. Tidak usah dibarisin. Ya. Atau ditulis dengan khat kufi. Khat kufi itu artinya gaya kufah. Tidak maki baris. Seluruh wong bisa maco galo-galo. Alif lam lam ha. Allah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ya, Allah namanya tetap eksis walaupun siko huruf yang ada dalam lapas Allah itu kita pretelin Pak, tetap eksis Allah. Ya, kita sepakat Pak, misalnya sepakat kita wong Palembang, wong yang hidup di Sumatera Selatan tidak ada sholat galo-galo, Allah tetap Allah Pak. Allah tidak ada miskin, Allah tidak bangkrut, Allah tidak rubuh. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak dengan sholatnya kita. Kita Pak yang butuh dengan sholat ini, bukan Allah, bukan Allah. Coba Pak, aku ajak lagi, kita hilangkan siko-siko, kita hilangkan huruf alif, tinggal huruf lam lam ha. Bacanya apa dia? Lillahi. Kalau aku tanya, siapa itu lillahi? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah langit dan bumi. Allah tetap. Tinggal lam lam ha. Hapus huruf lam pertama. Tinggal lam ha. Bacanya apa dia? Lahu. Siapa itu lahu? Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Lahu Allah, baginya. Siapa? Allah. Lam
tinggal huruf lam dan ha bae. Pak, hapus huruf lam terakhir, tinggal huruf ha bae. Huruf ha itu Pak, bacaannya ha atau hu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu. Siapa hu itu? Allah. Tetap eksis Bapak Ibu sekalian. Allah tetap Allah. Jangankan kita wong Sumatera Selatan yang sepakat tidak semayang galo-galo. Misal kita nak ngetes kira-kira Allah ini bangkrut tidak kalau kita tidak ada sholat. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, jangankan kita wong Sumatera Selatan, penduduk bumi ini, seluruh penduduk bumi ini tidak sholat, Allah tetap Allah, tidak berubah. Apa ke misalnya wong penduduk bumi ini dado jadi komunis galo-galo, jadi wong kafir galo-galo, laju Allah bangkrut, Allah jalannya miging-miging, minta maaf. No, Allah tetap Allah. Allah tidak butuh kita Pak. Allah tidak butuh solat kita. Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh zakat kita. Kita yang memerlukan zakat itu. Kita yang memerlukan solat itu. Semuanya kita. Ya, ini makna bahwa ad-dinun nasiha. Ya, jangan sombong gitu. Ya. Pada saat Nabi ngomong dengan sahabat, ya, illa man aba, kecuali yang tidak galak masuk surga. Ya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, aku sering berhayal, coba waktu Nabi ngomongkan kullu ummatin yadkhulunal jannah. Stop di situ, tidak usah disambung lagi. Pak, alangkah lemaknya kita Pak. Karena Nabi sudah menjamin seluruh umat Islam, kullu ummatin, seluruh umatku yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Selesai Pak. Tapi karena ada koma illa man aba, kecuali yang dak galak, kecuali yang sombong. Maka hakikatnya kita yang melakukan maksiat, apa baik bentuknya maksiat itu Bapak Ibu sekalian? Apa baik bentuknya maksiat? Maka hakikatnya kita sombong, dak galak masuk surga. Nabi sudah ngecat kita masuk surga. Sombongnya kita dak gawikan apa yang disunahkan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi dan semuanya. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Kita dewe yang menjerumuskan diri kita ini masuk neraka. Illa man aba. Sombong pertama dengan kalimat takabur. Sombong selanjutnya itu biasanya kita sering menggunakan kata-kata maroha. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sombong yang cak mano maroha ini Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, ya. Kalau takabur itu wong kecil merasa besar, wong miskin merasa kaya, wong lolo merasa pinter, ya. Rakyat biasa merasa presiden. Nah, itu artinya sombong dengan sebutan takabur. Tapi ada Bapak Ibu sekalian sombong dengan maroha. Allah mengingatkan wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombongnya. Sombong yang cak mano? Wong kayo dia sombongkan kekayaannya, wong pinter dia sombongkan kepinterannya, wong hebat dia sombongkan kehebatannya. Ini yang Allah omongkan. Jadi hakikatnya Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, ya, semua yang ada pada diri kita tidak perlu kita banggakan, tidak perlu kita
hebatkan. Ya. Ada uang Bapak Ibu sekalian, ada uang, minta maaf beribu kali maaf. Ya. Kalau namanya tidak disebut gelarnya, marah Pak. Apalagi gelar akademiknya tidak disebut. Makin ngomong pula, bukan murah katanya, bukan lemak katanya dapatkan gelar ini. Aku sampai galak ngomong dengan mahasiswa, nak, diem baik kamu nak. Iya Pak katanya. Ngapa kamu diem? Giliran kamu demo, cak hebatnya kamu ini jago. Giliran depan dosen kamu, dia omongin cak itu, diem kamu. Ngapa? Jawab. Cak mana jawabnya Pak? Gak laju dia marah. Dia ngomong apa dia? Wah, ini benar baru nama Bapak. Bukan murah dapat gelar ini, bukan susah dapat, bukannya mudah dapat gelar ini, susah katanya. Jawab, kenapa Pak? Ya kalau susah Pak, ngapa Bapak gawikan? Selesai. Kalau mahal Pak, ngapa Bapak jadikan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sombong maroha, sombong dengan sebutan maroha. Ya. Minta maaf, beribu maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Berusaha kita untuk tetap tawadhu. Jangan sampai kita sombongkan diri kita Pak. Jangan sampai sombong dengan maroha tadi. Memang Pak, kita wong kaya, dah usah nian juga kita banggakan kekayaan kita. Kenapa dia? Di atas langit pasti ada langit, di atas wong kayo pasti ada wong kayo lagi. Itu yang perlu kita pahamin. Ya. Kita ini kayo karena kanan kiri kita ada wong miskin Bapak Ibu sekalian. Kita kayo karena kanan kiri kita ada wong miskin. Kita disebut pinter karena kanan kiri kita wong lolo. Kita disebut dengan ganteng, disebut dengan cantik karena kanan kiri kita wong buruk galo-galo Pak. Kalau seandainya wong kanan kiri kita kayo galo-galo Pak, contoh, kita kayo Pak, tetangga kanan kiri kita sekomplek wong miskin, kita disebut kaya Pak. Coba sekarang rumah kita itu bersebelahan dengan wong kaya. Siapa wong kaya di Palembang? Siapa wong kaya di Palembang? Apa? Belum berubah ya? Maksud aku tuh sekali-sekali ya Pak Sulaiman M. Nur. Nah, coba Pak, wong kaya di komplek, betakoan, Pak, pindahkan rumahnya itu di sebelah rumah Haji Alim Pak. Masihlah disebut orang kaya dia. Kalau bahasa orang Palembang, kalau dia kecil kundu Pak, no, dia diam kayak ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Artinya apa dia? Kita memerlukan wong kanan kiri kita. Bedanya kita dengan Allah. Allah tidak perlu. Tapi kita Pak perlu. Ya, perlu kita. Kita hebat Pak. Juara 1 tingkat provinsi. Juara 1 apa Pak? Provinsi Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan juara 1 kita Pak. Di Sumatera Barat belum tentu Pak. Di Sumatera belum tentu, di Jambi belum tentu, baru juara 1 tingkat Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan apa baca? Gak apa yang kita lakukan. Artinya apa dia? Kita ini belum apa-apa. Kita ini perlu dengan wong kanan kiri. Sama Pak, aku tidak bisa, aku yang aku sombongkan Pak. Aku disebut ustaz, ya, aku disebut ustaz karena ada jemaah Pak. Sekarang kalau tidak percaya, Bapak Ibu baliklah galo-galo. Aku dewek ceramah di sini. Kiro-kiro Pak, masa dah aku disebut ustaz? Barangkali terdengar suara, caknya ada suara di masjid itu, jingok. Pada jingok dak kate. Bapak-bapak ini dak kate.
Maka wong yang ningok aku tu kali, nah gilo katanya cak wong itu, katanya ngoceh dewe. Gilo pak, pikir kenapa? Artinya apa dia? Aku perlu bapak ibu sekalian. Bapak ibu perlu dengan aku. Disebut jemaah kan ada ustadznya. Artinya apa dia bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Kita ini saling memerlukan. Kita ini saling menasehatkan. Ini makna ad-dinun nasiha. Dan makna orang yang tak galak masuk surga itu karena sebutan Nabi aba. Mutakabir maroha. Yang ketiga sebutannya aba. Wong sombong itu disebut aba. Minggu kemarin itu aku jelaskan makna aba. Aba itu tak galak nengel omongan wong lain. Itu aba, sombong. Tak galak nengel omongan wong lain. Apalagi wong lain itu secara ekonomi dia di bawah kita. Wong miskin ngomong dengan kita, pasti kita galak ngomong. Sama dengan wong tua. Kalau yang ngomong ini budak kecil, biasanya wong tua galak ngomong sombongnya apa di depan budak kecil. Aku ini sudah makan uya gagem. Uji gitu. Sudah makan uya gagem. Yo uya galo-galo, gagem galo-galo. Lalu kaget, pantesan ya ini tensi tinggi. Kenapa yang dimakan cuma uya gagem baik? Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya apa dia? Dia sebagai orang tua dak galak nengel walaupun yang menasihatkan ini benar. Walaupun kenapa? Karena yang ngomong ini budak kecil. Budak kecil. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan aba, sombong. Ya. Sama dengan minta maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Aku ngomong di sini, ada baik yang barangkali dalam hati kecilnya, sudah-sudahlah Ustaz Sulaiman, aku tahu dia sido. Nah itu aba, sombong dengan sebutan aba, dak galak dengan omongan. Ya. Biasanya kalau di pesantren dulu itu kami kalau latihan ceramah, latihan muhadharah itu rata-rata ditutup dengan sebuah syair. Ya. Unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Jingo dengar apa yang diomongkan, jangan jingo dan dengar siapa yang ngomong. Artinya apa dia? Itu biar kita semua terhindar dari karakter sombong yang disebut dengan Nabi tadi, aba. Dak galak nengel nasihat. Unzur ila maqal. Ya, lihat, simak apa yang diomongkan. Jangan simak siapa yang ngomong. Kalau santri baru, sudahlah santri baru dia, dah usah didengerin. Ini sombong Pak. Ya. Kalau budak kecil ngomong, walaupun dia ngejuk tahu ini telur budak kecil, tapi kalau dia budak kecil, kita dah hiraukan. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi agama nasihat itu maknanya pertama kita lepaskan sifat-sifat ananiah dalam diri kita. Kalau dah aku, kalau bukan aku, selesai Pak. Ya. Itu. Kalau bukan aku, tak bisa selesai. Tinggalkan anania, tinggalkan anania. Artinya kesombongan diri kita ini, tinggalkan Pak. Inilah yang bakal membuat kita masuk dalam kategori illa man aba, kategori wong yang dak galak masuk surga. Ini, ya. Oleh karena itu, dalam agama Islam, dalam agama itu, kenapa tadi disebutkan ad-dinun nasiha? Agama itu adalah nasihat. Karena Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, semua yang ada dalam agama Islam khususnya itu nasihat untuk kita galo-galo. Ya.
Kita tak boleh cak ini karena apa dia? Karena cak ini. Kita disuruh cak ini untuk apa dia? Untuk ini. Hakikatnya itu untuk kebaikan kita galo-galo. Tapi kalau kita sudahlah. Nah, sudahlah itulah Bapak Ibu sekalian yang sekali lagi aku ingatkan, masuk kategori sombong. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai dirinya sendiri, artinya dia harus menjadikan kehidupannya itu untuk bersama-sama menjadi iktibar bagi kita semua. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang ada pada diri kita ini hakikatnya itu adalah nasihat semua untuk kita. Ya, sederhana, Allah dalam surah Yasin yang sering kita baca itu ayat ke-68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Apa kata Allah? Siapa yang aku tambah umurnya, pasti aku kurangi ciptaannya. Ini nasihat untuk kita. Nasihat untuk kita. Ya. Kenapa? Kita mungkin umur bertambah. Umur bertambah Pak, boleh jadi umur kita bertambah. Tapi biasanya kita lupa. Ciptaan yang ada pada diri kita itu dikurangin oleh Allah. Dikurangin oleh Allah. Ya, dikurangin oleh Allah. Banyak Pak. Introspeksi dewek galo-galo kita manusia. Ya. Introspeksi dewek kita galo-galo. Ya. Semua kita pasti ulang tahun, semua kita pasti tambah tahunnya, tapi semua kita juga pasti dikurangi ciptaannya. Ciptaan kita ini dikurangi nih, ya. Ada yang sudah tidak bisa lagi duduk pangsilo lamo, tidak sadar Pak, tidak sadar. Padahal itu nasihat diri. Nasihat itu nasihat yang paling dekat dengan kita. Ya, nasihat yang paling dekat dengan kita. Ada yang sudah tidak bisa lagi makan macam-macam, tidak bisa lagi ada. Ya, nasihat untuk kita. Ada Pak yang tidak bisa lagi berjalan jauh. Ada yang tidak bisa lagi lari jauh. Padahal umurnya nambah terus, tapi lupa Pak, yang selalu diingatkan kalau ulang tahun itu happy birthday to you, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Umur bertambah tapi lupa apa dia? Ciptaan Allah dikurangin. Ini nasihat diri kita nih Bapak Ibu sekalian, seluruhnya ya, seluruh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita tidak sadar diri Bapak Ibu sekalian. Karena setiap tahun umur boleh bertambah, namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pasti itu adalah ciptaan Allah untuk diri kita itu sudah dikurangin. Sadar apa tidak sadar, kita tidak tahu Pak. Tidak tahunya rai kita ini sudah tidak kenceng lagi berkerut. Sadar apa tidak sadar, barangkali kita baru sadar pada saat nyingok berkaca, ya Allah banyak rambut putih kita. Sadar tak sadar, rambut kita ini tak selebat waktu kita muda. Kenapa dia? Kita sudah tua, rambut kita ini sudah menipis.
Sadar tak sadar Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah, penglihatan kita ini sudah berkurang. Kalau tak percaya Bapak Ibu sekalian, ya, tanya dengan dokter Mato. Kalau budak kecil umur di bawah 40 tahun biasanya rata-rata min, tak bisa nyingok jauh, tak bisa nyingok jauh. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah umur 40 ke pucuk, hampir kata-kata dokter ngomong apa dia? Plus, tak bisa nyingok dekat. Yang dekat lagi tak bisa dijingok Pak, apalagi yang jauh. Pikir, kalau bahasa aku sederhana itu apa dia? Berarti kalau min itu normal Pak, tak bisa nyingok jauh Pak. Yang jauh-jauh tak bisa kejingokan wajar. Tapi kalau yang deket-deket tak kejingokan, nah itu Pak, sudah tak wajar lagi, tak wajar lagi. Cuman si kau Ustaz katanya yang terjingok walaupun dekat. Apa dia? Duit. Duit itu dari jauh tetap kejingok warnanya, karena warnanya Pak, kalau warna tak katik Pak, hitam putih Pak, ngabak-ngabak juga gitu. Medakan 100.000 dengan 1 miliar itu susah juga gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, artinya nasihat untuk diri kita galo-galo, ya, pada saat Allah tambah umur kita, maka pada saat yang bersamaan pasti Allah kurangi ciptaan dengan diri kita. Jangan kita lalai dan jangan kita lupa. Kenapa? Kalau kita lalai dan kita lupa, itulah yang biasanya galak disebut di Palembang itu tua bangko. Ya, dia tua tapi gayanya masih cak budak muda. Artinya apa dia? Ngilo-ngilo Pak. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan nasihat untuk diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat doa-doa terbaik kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aynina as-saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.